Egyanus Undius menyerah, pasukan TNI Polri hancurkan 5 markas dan tembak 4 Algojo OPM. Pasca penembakan warga sipil di Puncak Papua, Intan Jaya dan Paniai, TNI Polri mengerahkan ribuan pasukan tempur dari infanteri, Brimob dan intelijen Kopassus. Sebab, dalam 1 bulan terakhir ini, teror OPM memakan 11 korban sebagian warga sipil dan 3 aparat TNI. Menanggapi ini, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Letjen TNI Richard Tampu-Bolon mengerahkan pasukan. Hasilnya, 1 hari berselang seorang anggota OPM pecatan TNI, Danis Murib ditembak mati dan 1 Algojo dari Undius Kogoya tewas. Murib bukan satu-satu anggota TNI yang ditembak mati. Sebelumnya ada 3 ex-TNI juga ditembak yakni Lukius, Senatsol dan Yotam Bugiage. Namun seolah menantang, OPM kembali membuat teror di 3 tempat yakni Paniai, Puncak Jaya dan Intan Jaya. Bahkan, baru-baru ini pengojek bernama Husien ditembak di Yambi oleh OPM pimpinan Bumi Walo Numbi dan Jenderal Lekagak Telenggen Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Sehingga tim gabungan Apkam Puncak Jaya bertindak. Terdiri personel Kodim 1714 PJ, Polres Puncak Jaya, Satgas Yonif 115 ML, Satgas Yonif 753 AVT dan intelijen melakukan sweeping di distrik Muara Puncak Jaya Jumat tanggal 22 Juni. Dan Satgas Yonif 115 ML Letkol Inraden Herman Sasmita mengatakan, gabungan Apkam menguasai markas OPM berikut senjata api, 140 buah anak panah, 2 buah parang, 1 unit HT. Operasi serupa juga dilakukan di Paniai, Nduga dan Intan Jaya. Total ada 12 anggota OPM ditangkap dan ditembak mati dalam pertempuran dan 6 markas rahasia OPM dihancurkan. Namun menjadi pukulan telak bagi Egyanus Kogoya dan Undius yang kehilangan 4 Algojo andalan. Hal ini berdampak besar pada pihak Egyanus Kogoya di Nduga, Undius Kogoya di Intan Jaya dan Paniai serta Lekagak Telenggen dan anak buahnya mulai ketakutan. Informasi terakhir Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024 mengatakan, penjabat Bupati Nduga sudah bertemu Egyanus, namun apa hasilnya masih menunggu informasi. Kami masih menunggu informasi lanjutan terkait pembicaraan yang dilakukan dengan kelompok Egyanus, kata Fahiri. Fahiri berharap Egyanus Kogoya mau segera melepaskan sandera dalam keadaan sehat dan selamat tidak kurang apapun. Negosiasi bisa saja dilakukan, namun yang terpenting tidak meminta kemerdekaan dan senjata atau amunisi, kata Fahiri dikutip dari Antara.